Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup terkait perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi ke dalam peta pikiran secara baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Yang keempat, kalian dapat mempresentasikan hasil kerja mengenai hubungan yang terjadi di dalam jaring-jaring makanan dengan percaya diri. Nah, anak-anak, selanjutnya bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Sekarang perhatikan komponen ekosistem di bawah ini. Coba kalian lihat ada apa saja yang berada di dalam ekosistem ini. Selanjutnya, ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Di bawah ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup atau lebih yang satu diuntungkan tapi yang lainnya dirugikan. Dan simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya lagi tidak dirugikan. Nah, anak-anak, coba kalian baca teks non-fiksi di bawah ini dan guru juga akan membacakan untuk kalian. Sampah laut, ancaman nyata ekosistem laut. Pencemaran laut terjadi karena faktor manusia dan alam. Pencemaran laut berdampak langsung dengan organisme laut. Tidak hanya itu, hal ini juga berdampak pada berbagai aktivitas manusia. Penyebab permasalahan ini adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbawa ke lautan dapat menyebabkan penumpukan dan mengganggu ekosistem laut. Dampak negatif akibat sampah plastik terhadap ekosistem di wilayah pesisir, yaitu ekosistem laut akan terganggu. Terumbu karang dan mangrove menjadi terganggu, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi benih mangrove dan terumbu karang. Selain itu, bahan berbahaya dan beracun dari sampah dapat mengakibatkan ikan dan biota laut lainnya mengalami gangguan dan dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Sampah plastik juga berdampak pada kehidupan kesehatan manusia. Bahaya racun berpotensi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir. Oleh karena itu, sampah plastik harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan kepunahan biota laut. Penting bagi kita untuk sadar akan kelestarian lingkungan. Cara mengurangi jumlah sampah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, menggunakan produk yang dapat didaur ulang, mendaur ulang sampah, dan ikut aktif dalam aksi pembersihan lingkungan.
Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks non-fiksi tadi, temukan makna kosakata berikut. Ada organisme, ekosistem, terumbu, benih, biota, dan pesisir. Silahkan kalian kerjakan di buku tugasmu dan nanti silahkan difoto dan dikirimkan via WA pada Bu Guru. Selanjutnya anak-anak, lengkapilah peta pikiran berdasarkan bacaan sampah laut ancaman nyata ekosistem laut di atas. Nah, seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan, nanti kalian akan melengkapi peta pikiran itu dan tugas kalian juga nanti mengerjakan di buku tugas kalian dan mengirimkan hasilnya kepada Bu Guru. Selanjutnya anak-anak, berbagilah tugas dengan anggota keluargamu di rumah berdasarkan langkah kegiatan berikut ini. Yang pertama, setiap kelompok atau kalian nanti di rumah akan mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda. Yang kedua, pelajari ekosistem tersebut dengan mencari informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Ketiga, carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut. Yang keempat, tentukan sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem itu. Yang kelima, carilah gambar hewan atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada yang sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan. Potong dan kumpulkan dulu. Selanjutnya, di atas kertas karton A3 nanti kalian akan menyusun jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem yang sudah kalian dapatkan. Yang kedua, berikanlah keterangan yang menarik tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem itu. Kamu juga dapat mencantumkan fakta menarik tentang makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makananmu. Demikian juga dengan fakta menarik tentang ekosistem pilihanmu. Selanjutnya, susun jaring-jaring makanan dan keterangannya dengan menarik. Selanjutnya, presentasikan hasil karyamu di depan kamera dengan percaya diri. Kirimkan video kalian kepada guru maksimal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya kalian belajar menggunakan video pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian semua paham? Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, peta pikiran adalah salah satu cara untuk menyajikan konsep atau ide atau informasi lainnya dalam bentuk diagram atau bagan. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua ekosistem makhluk hidup yang sama. Selanjutnya, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumbang tindih dalam suatu ekosistem. Anak-anak, setelah pembelajaran kita ini ada pesan moral yang ingin Bu Guru sampaikan, yaitu tentang rajin cuci tangan dengan sabun dan makan makanan yang bergizi agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 karena kita sekarang masih dalam masa pandemi. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa kembali belajar di sekolah. Nah, setelah pembelajaran ini kita selesai, kalian nanti untuk mengukur kemampuan kalian dalam pelajaran ini, Bu Guru akan mengirimkan link evaluasi pembelajaran 1. Nanti kalian bisa mengerjakan pada link berikut ini. Terima kasih anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.